Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Nur Azizah dengan NIM 034 akan membacakan cerpen berjudul Mire do Sol karya Seno Gumila Aji Dharma. Itulah nada yang selalu terdengar di stasiun. Kereta listrik datang, kereta listrik pergi. Waktu melebur nasib dan menebarkannya kemana-mana. Nasib baik, nasib buruk. Siapa bisa menghindarinya? Ada yang setiap hari naik kereta listrik itu dan pada suatu hari tidak pernah muncul lagi. Ada yang baru pertama kali naik kereta listrik itu, tetapi juga tidak pernah muncul kembali. Padahal seseorang telah menunggunya di stasiun itu. Dari sore sampai malam, ketika kereta listrik menumpahkan orang-orang yang pulang. Benarkah semua orang ingin pulang? Meskipun tetap pulang, tetapi meninggalkan jiwanya di dalam kereta listrik itu, mengembara sampai rel itu berakhir atau tidak pernah berakhir di suatu tempat entah di mana. Tubuh yang mengembara bisa dilacak. Jiwa yang mengembara, bagaimanakah cara melacaknya? Maka ia pun hanya bisa datang setiap hari ke stasiun itu untuk menunggu. Disaksikannya semua orang yang berangkat dan kembali. Setiap orang yang diperhatikannya berangkat memang akhirnya kembali. Namun yang ditunggunya belum juga pulang. Kapan dia mau pulang? Kapan? Di setiap stasiun dia selalu turun, tetapi dia selalu keliru. Stasiun-stasiun memang bermiripan. Namun tidakkah nama tempat stasiun itu berbeda-beda? Dia memang mempunyai tujuan, tetapi dia tidak tahu di mana tempat tujuan itu berada. Setiap kali turun, dia memang merasa stasiun itu seperti tempat yang menjadi tujuannya, meskipun ternyata bukan. Pada semua stasiun itu terlihat kafe, tempat orang bisa menunggu sambil minum kopi, seperti tempat yang menjadi tujuannya. Tetapi orang-orang yang minum kopi dan barangkali juga menunggu di setiap kafe pada setiap stasiun itu tidak dikenalinya. Mereka memang juga menunggu, tapi barangkali menunggu orang lain. Tentu saja, orang-orang yang menunggu sambil minum kopi dalam senja yang memerahkan langit itu sekedar menunggu kereta listrik yang akan datang. Selalu saja kereta listrik yang akan berhenti untuk menurunkan orang-orang dan berangkat lagi setelah orang-orang menaikinya untuk menuju ke suatu tempat tujuan di sepanjang rel. Namun dia sendiri tak tahu di mana tempat tujuannya itu. Ada kalanya dia pun menunggu di sebuah kafe pada suatu stasiun. Siapa tahu orang yang semestinya menunggu itu memang terlambat dan dirinya datang terlebih dahulu. Biar aku saja yang menunggu, pikirnya. Maka dia pun menunggu. Kereta listrik tiba, orang-orang turun, orang-orang naik, kereta listrik berangkat. Dia terus menunggu, sambil memandang gambar di permukaan kopinya yang belum juga diminum. Apakah orang-orang itu sadar? Pikirnya lagi. Betapa mereka melakukan kegiatan yang selalu sama setiap saat, setiap hari, setiap minggu, bahkan setiap setahun. Berangkat, pulang, berangkat, pulang. Bisakah kita berangkat tanpa pernah pulang? Bisakah kita pulang tanpa pernah berangkat lagi? Apaan sih? Apanya yang apaan? Pokoknya aku gak mau yang satu itu terpilih. Aku milih yang lain bukan karena aku lebih suka doi, tapi supaya si Mehong kepilih aja, jelas. Pada kloset yang pintu miliknya terkunci, seseorang duduk tanpa nyawa lagi. Belum ada seorang pun yang tahu, termasuk dirinya sendiri. Orang ini tidak akan pernah berangkat lagi, tidak akan pernah pulang kemanapun lagi. Kopinya enak ya? Enak? Mending ngopi ketimbang patah hati kan? Emang gak bisa ngopi bari patah hati? Ya bisa, tapi nyapan kurang kerjaan kalau kopinya udah enak, hatinya pakai patah hati lagi. Lalu gimana kita ngaturnya kalau pas ngopi itu orang gak lagi patah hatinya? Jangan terlalu serius, Bung. Kopinya enak ya? Enak. Toraja? Bukan. Papua? Bukan. Sidikalang? Bukan. Bali? Bukan. Flores? Bukan. Temanggung? Bukan. Timor Leste? Bukan. Aceh kalau begitu. Bukan. Kopi apa dong? Kopi luwak? Nggak tahu. Loh. Kopinya enak ya?
Ke dalam stasiun, masuk sejumlah orang membawa keranda jenazah. Semua orang punya kartu, jadi semua orang bisa masuk. Bentar. Sapa mencegat. Itu keranda ada isinya? Ada dong, kan jelas ditutupi kain. Itu bukan jaminan kalau pasti ada jenazahnya. Silakan dibuka kalau mau. Gak usah lah, jenazah tidak boleh masuk gerbang. Apa kami mesti jalan kaki ke kuburan di tempat tujuan? Memangnya tidak bisa sewa ambulan? Uang kami tidak cukup, Pak. Kan bisa patungan sekampung. Tidak bisa, Pak. Kenapa? Almarhumah dikatakan punya dosa yang besar. Buset, segede apa? Kata orang sekampung sangat besar, sampai tidak ada yang sudi datang melayat dan mendoakan. Kalian ini siapa? Saya bapaknya. Yang tiga ini saudara-saudaranya, Pak. Bapak sebagai bapaknya, apakah tahu kesalahan almarhumah? Tidak tahu juga, Pak. Jadi mau dikubur di mana? Kenapa nggak di kampung sendiri aja? Di warung juga. Maaf, minum dulu, Pak. Ini orang-orang mau lewat. Kopinya enak ya? Itulah paradoks kopi. Ape, pahit tapi enak. Kalau hidup yang pahit, enak nggak? Malam menghapus langit merah, menjadi kehitaman pekat tanpa bintang. Hanya lampu listrik di stasiun itu dan seseorang yang menunggu. Siapakah yang ditunggunya? Adakah orangnya? Orang-orang yang turun dari kereta listrik mengalir seperti air. Setiap kali ia berdiri dan keluar dari kafe, agar orang yang ditunggu bisa melihatnya. Orang-orang mengalir, orang-orang melihatnya. Namun, tiada seseorang pun yang berhenti dan menyapanya. Wajahnya tidak seperti kecewa, seperti kekecewaannya sudah habis, sama seperti air mata yang mengalir tanpa kedukaan harus berhenti. Ia kembali ke tempat duduknya dan menunggu. Selama menunggu, ia teringat laut, hempasan ombak di pasir pantai yang keemasan memantulkan langit. Dalam delung angin yang bagai tidak akan pernah berhenti bertiup, walau yang selalu didengarnya adalah suara kereta listrik. Malam gelap, langit yang diingatnya sungguh cemerlang. Beberapa tahun kemudian, pada malam yang sama pekatnya, dari kereta listrik terakhir, setelah orang-orangnya turun dan mengalir keluar stasiun habis dia memasuki kafe itu. Sepi. Untuk beberapa jam, tidak ada lagi kereta listrik yang akan lewat. Di dalam kafe, dia duduk di tempat ia selalu duduk. Sudah beberapa lama ia tidak muncul di kafe itu. Setelah kafe itu tutup, dia akan datang lagi besoknya. Dia memutuskan untuk menunggu. Apakah dia memang menunggunya dan bukan seseorang yang lain? Apakah ia memang menunggunya dan bukan seseorang yang lain? Ada kosong dijual di sejumlah kafe di stasiun-stasiun sepanjang rel itu. Penganan itu remah-remahnya selalu mengotori baju, seolah-olah cita rasanya ditentukan oleh banyak tidaknya remah-remah itu. Rasanya jarang terdengar orang mengeja kata kosong itu dengan baik dan benar, termasuk penjualnya. Itulah nada yang selalu terdengar di stasiun. Pondok Ranji, Cikini, Bintaro, Juni sampai Oktober 2023. Setelah membacakan cerpen Mire Doso karya Seno Gumila Aji Dharma, saya akan memberikan review singkat mengenai cerpen tersebut. Yang pertama adalah alur. Cerpen ini menggunakan alur maju yang sederhana. Dimulai dengan pengenalan tokoh aku yang sedang berada di stasiun kereta dengan menunggu seseorang. Puncak cerita, tokoh aku merasakan kerinduan dan terus-menerus menunggu sesuatu ketidakpastian. Dan di akhir cerita tidak dijelaskan adanya penyelesaian masalah tokoh aku yang terus-menerus merasa kerinduan. Lalu selanjutnya ada penokohan. Tokoh aku sebagai tokoh utama yang memiliki karakter pasif yang lebih banyak mengamati daripada bertindak, Seno Gumila Aji Dharma selaku penulis menjadikan tokoh utama ini untuk menyampaikan pesan tersirat dalam cerpen ini. Ada pula beberapa tokoh selain seperti orang-orang yang berlalu lalang dan Pak Satpam dan beberapa tokoh lainnya yang hanya berfungsi sebagai latar belakang. Mereka tidak memiliki karakter yang menonjol dan berfungsi untuk menciptakan suasana yang ramai dan sibuk.
Lalu ada latar. Latar dalam cerpen ini berlatarkan di stasiun kereta. Suasana yang tergambar dalam cerpen ini cenderung melankolis dan menggambarkan suasana kesibukan kehidupan saat ini yang monoton dan membosankan. Selanjutnya, sudut pandang. Dalam cerpen ini, Seno Gumbila Aji Dharma selaku penulis menggunakan sudut pandang orang pertama dari tokoh aku, yang membuat pembaca dapat merasakan perasaan yang dialami tokoh aku secara lebih mendalam. Yang terakhir adalah makna. Dalam cerpen ini terdapat makna yang tersirat yang berupa kehilangan dan pencarian. Tokoh aku mengalami pengalaman kehilangan, baik itu kehilangan seseorang, momen, atau makna hidup. Dalam cerpen ini, kita diajak untuk merenungkan tentang arti kehilangan dan bagaimana kita mencari kembali apa yang telah hilang. Selain itu, terdapat juga makna kehidupan modern dan monoton. Orang-orang melakukan rutinitas yang berulang-ulang, seperti perjalanan kereta api yang menggambarkan monotonnya kehidupan modern. Manusia seringkali terjebak dalam rutinitas yang membosankan dan kehilangan makna dalam hidup. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.